wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama kumpul kembali dalam majelis yang mulia, dalam majelis yang barokah, majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirindukan oleh malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala. Majelis pertama majelis ini di bulan Ramadan. Alhamdulillah sampai kita pada hari ke-6 ke-7 Ramadan dalam keadaan afiah, dalam keadaan sehat. Itu adalah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri ya teman-teman sekalian. Kemudian kumpulnya pun kita dalam majelis ini juga bentuk Allah pengen kebaikan untuk kita gitu ya. Karena dalam hadis dikatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah ingin kasih kebaikan untuknya, pasti Allah akan fakihkan dia dalam ilmu agama. Nah, maka teman-teman sekalian, kumpulnya teman-teman di majelis ini adalah bentuk kebaikan yang ingin Allah kasih untuk kita gitu. Ya. Tentu untuk menghadiri kajian di pagi hari di bulan puasa itu banyak sekali nafsu kita ya. Kalau setan udah nggak ada ya di bulan Ramadan, setan dibelenggu, tapi ada yang lebih jahat daripada setan, itu ada nafsu kita gitu. Pengennya tidur, pengennya rebahan gitu ya. Atau malah sebagian di antara kita tadarusan Quran gitu ya, yang Masya Allah. Sebagiannya lagi mungkin sudah mulai berangkat kerja, ya berbeda-beda kegiatan. Al-Muhim, yang kumpul di majelis ini adalah majelis-majelis pilihan yang Allah, orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk berkumpul di dunia yang insya Allah kelak di hari kiamat akan berkumpul lagi. Amin ya rabbal alamin bersama para ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, berhubung pada kesempatan ini saya bahas tentang akidah ya. Sebenarnya akidah itu adalah ilmu kepercayaan ya teman-teman ya. Yang mana walaupun kita nggak belajar juga, yang penting kita percaya, kita beriman, sebenarnya sudah menjadi cukup gitu teman-teman. Bahkan sebenarnya akidah itu ilmu yang harus kita yakini, harus kita imani gitu ya. Nah mungkin insya Allah dengan cara belajar kita menjadi tambah yakin dan tambah berimannya tambah naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-temanku sekalian, Imam Bukhari dalam kitabnya berkata, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Yazid bi amali sholihah wa yanqus bi amali sayyi'ah. Iman itu naik dengan amal soleh dan turun imannya dengan amal buruk. Na'udzubillah. Dalam hadis dikatakan wala yazni zani hina yasrik wa huwa mu'min. Wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min, gitu kan. Ketika seorang mukmin melakukan dosa seperti berzina atau seperti mencuri gitu ya, dia bisa melakukan hal-hal seperti itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti hakikatnya iman sedang tidak ada dalam hatinya gitu. Makanya dia bisa ngelakuin hal itu. Karena sebenarnya iman itu menjadi benteng antara kita dan antara maksiat-maksiat yang Allah larang gitu. Sehingga jika kita melakukan maksiat-maksiat itu, sebenarnya iman sedang tiada dalam hati kita gitu. Naudzubillah min dzalik. Artinya ketika tiada bukan berarti menjadi kufur langsung, cuman berkurang imannya. Saking kurangnya iman kita, saking tidak pernahnya kita amal soleh, sehingga sempatlah kita berbuat maksiat-maksiat itu. Maka penting kita tajdidul iman, penting kita memperbaharui iman kita. Dengan apa? Dengan sering-sering menyirami hati kita, dengan sering-sering belajar gitu ya. Karena kata Hasil Habib, hati itu kalau 3 hari tidak mendengar nasihat akan kering. Seperti pohon aja. Pohon 3 hari nggak disiram, bakal layu, bakal kering. Begitupun dengan hati kita, teman-teman. Kalau nggak disiram, bakal kering juga. Lama-lama bakal keras dan bakal mati. Na'udzubillah min dzalik. Maka teman-temanku sekalian, pada kesempatan ini kita bahas tentang akidah itu. Saya akan bahas adalah pembahasan tentang sifat wajib, sifat mustahil dan sifat
sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini kita pembahasannya dasar aja ya teman-teman ya, biar rada santai. Mungkin maaf sebelumnya kalau kedengar suara lain karena di musola masih baca Wirdul Latif, mohon maaf ya. Bentar lagi selesai. Nah, maka yang pertama al-wujud. Nah, pertama sifat wajib ya. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana ada 20. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Sifat wajib itu berarti hal yang lazim, hal yang hak, hal yang mesti bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau nggak ada sifat itu nggak mungkin nggak ada itu gitu. Wajib harus ada di diri Allah, di zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malah yutasawwaru fil aqli adamu, yang nggak pernah tergambar dalam akal jika tidak ada sifat itu akan bagaimana gitu ya. Maka yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sifat wajib bagi Allah adalah al-wujud. Al-wujud itu bermakna subut syai'. Allah itu ada. Allah itu ada gitu ya. Al-wujud. Nah, maksudnya jika kita mengimani bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud, artinya kita tidak ada yang tidak boleh ada keraguan ketika melafadzkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak boleh ada keraguan ketika melafadzkan la ilaha illallah dan menggeros, kalau geros itu dalam bahasa Arabnya menancapkan gitu ya, menanam la ilaha illallah dalam hati kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu didasari dengan kalimat la ilaha illallah. Gitu. Nah, dalilnya Allah itu wujud apa? Kalau ada orang yang bilang, mana dalil Allah itu wujud? Saya bertanya, kenapa bisa ada kotoran unta tapi untanya nggak ada? Dari mana adanya kotoran unta itu? Ketika ada kotoran unta, pasti untanya juga ada, gitu ya. Ketika ada kotoran ayam, pasti ayamnya juga ada. Nggak mungkin keluar dari selain pemiliknya, gitu ya. Maka dalil wujudnya Allah, dalil adanya Allah di dunia adalah hadirnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa dalam Al-Fatihah Rabbal Alamin, Tuhan semesta alam. Karena alam itu adalah siwal khaliq. Alam itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita itu alam. Ayam yang sedang berkokok alam. Pohon juga alam, semuanya alam kecuali Allah. Siapa Allah? Allah itu khaliq. Ya. Maka teman-temanku sekalian, dari sifat wujud ini banyak sekali Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menitipkan dari dalam Al-Qur'an. Di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budun. Innani, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan selain Allah, fa'buduni, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, tidak ada tujuan kita beribadah kecuali Allah. Nah, seperti dalil kita termasuk tanda supaya kita itu merasa Allah itu ada, gantungkanlah semua amal ibadah kita ini kepada Allah. Memang tujuannya itu, memang prioritasnya itu pengen dilihat sama Allah, pengen didengar sama Allah, pengen dinilai, diterima sama Allah, hanya sama Allah, bukan sama orang lain, teman-teman. Maka dalam hadis dikatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak lihat pada gambar dan tampang kalian, tapi Allah lihat kepada mana? Kepada hati kalian, gitu ya. Jadi penting dalam amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini, teman-teman, istisyar atau merasa untuk siapa sih amal ibadah kita ini, untuk siapa sih puasa kita ini, untuk siapa sih tilawah kita, hadir kita di majelis ilmu itu untuk siapa. Nah, itu harus dirasakan, harus istisyar. Kenapa? Dari sifat Allah al-wujud, dari sifat Allah itu ada, maka akan menjadi sempurna juga iman kita. Wa man yura'illahu bihi. Siapa yang amalnya itu ria, maka Allah akan buat amal itu terlihat oleh orang lain. Wa man sama Allah bih. Siapa orang yang pengen didengar, maka Allah akan buat amal itu didengar oleh orang lain. Contoh,
kita misalkan ngaji gitu ya, ngaji Quran di halaman rumah. Pengen didengar sama orang lain, pengen disebut, oh itu deh soleha tuh ngaji Quran tuh pagi-pagi orang tidur dia ngaji misalkan ya. Pengen disebut soleha, pengen disebut baik, pengen disebut mujahid. Nah, lalu sama Allah apa yang dia inginkan itu akan dikabul. Sama Allah orang lain jadi mendengar kajian Quran dia, lalu orang lain itu memuji dia. Nah, itulah bagian kita di dunia hanya sebatas itu. Sedangkan di akhirat tidak ada jatahnya. Karena keinginan kita di dunia ingin didengar, ingin dipuji. Ketika dipuji, kata Allah, ya wes, jatahnya udah habis. Di akhirat lagi ada lagi jatahnya gitu, udah habis. Bahkan di hadis yang lain dikatakan siapa orang yang beramal karena ria, ya, karena ingin dapat pujian dari orang lain, nanti di hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, fulan, minta pahala dari dia. Karena dia yang kamu tuju di dunia ketika kamu amal, gitu kan. Sedangkan nanti di hari kiamat semua orang pengen banyak pahalanya. Gak ada yang mau ngasih pahala, gak ada yang bersedekah pahala, itu gak ada di akhirat nanti. Nah, soleh-solehnya orang di akhirat nanti semuanya ada penyesalan. Bahkan dalam hadis dikatakan, jika ada seseorang yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dan sampai akhir hayatnya tidak pernah berbuat dosa. Kira-kira ada nggak orang seperti itu? Nggak ada. Nggak ada orang yang suci daripada dosa kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW bersabda, kiranya ada orang yang lahir dalam keadaan suci dan wafat dalam keadaan sempurna imannya, tidak pernah berbuat dosa, pasti di hari kiamat dia akan ingin dikembalikan di dunia supaya apa? Supaya menambah lagi pahalanya. Sedangkan di dunia sudah banyak pahalanya, apalagi kita yang berlumur dosa, yang banyak dosanya, naudzubillah gitu ya. Maka teman-temanku sekalian, amal ibadah kita ini udah mah sedikit ya, udah mah apa adanya, pas-pasan. Ayo coba dirasakan adanya Allah, dirasakan wujudnya Allah, sehingga tidak ada penyelewengan niat, teman-teman. Sehingga tidak ada niat yang salah dalam seluruh amal ibadah kita ini. Apalagi di bulan puasa, yang mana kita tahu semua amal dilipat gandakan. Dulu rutinan kita ini ibaratnya setiap malam Sabtu tuh kan pahalanya satu. Nyampe di bulan puasa hari Jumat pagi pahalanya berlipat ganda, teman-teman. Berlipat ganda. Kita yakini, insya Allah nanti dipanen nanti di hari raya itu dipanen pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka itulah pembahasan tentang wujud. Artinya Allah itu ada, tidak boleh kita ragukan, tidak boleh kita sia-siakan, dan harus kita rasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan menggantungkan semua amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-qidam. Al-qidam. Qidam itu ada Allah terdahulu. Nah, Allah itu ada sebelum kalimat itu ada, dan Allah akan tetap ada sehingga kalimat itu tidak ada gitu ya. Allah terdahulu tanpa pernah ada yang memulai, dan Allah kekal dan Allah kekal sampai tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi tidak akan bisa terpikirkan sama kita bagaimana qidamnya Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berkata, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah zat yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir, yang maha batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah dengan segala sesuatu itu maha mengetahui gitu. Maka tidak ada yang hebat selain Allah. Tidak ada yang luar biasa selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu baqo. Karena Allah itu baqo, ya. Allah itu qidam. Allah itu terdahulu, dan Allah itu baqo, Allah itu kekal. Gitu ya. Gak bisa masuk dalam akal kita bagaimana terdahulunya Allah dan bagaimana kekalnya Allah. Tidak akan pernah ada kata akhir dari Allah, dan tidak akan pernah ada kata awal bagi Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak pernah ada apapun yang menemani Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka
dalam hadis pun dikatakan hati seluruh manusia itu ada dalam genggaman di antara dua jarinya Allah Subhanahu wa taala. Hati seluruh manusia ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia, yang kaya, yang miskin, yang ulama, yang jahil, yang mukmin, yang taqi, yang muslim pun yang lainnya. Semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhum masya. Allah bebas ngebalik-balikinnya tergantung apa yang Allah mau. Gitu. Atau kalau begitu Allahnya banyak, Allahnya satu, cuman Allahnya menguasai semuanya. Allah satu dan Allah menguasai semuanya. Gitu ya. Bagaimana tidak, teman-teman? Dunia ini ada dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ada dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gunung yang besar pun ada dalam aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang ada dalam muka bumi ini semuanya fana. Yang kekal hanya dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Semua orang, semua benda di muka bumi ini akan celaka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulk wa lahul hukmu. Dikembalikanlah seluruh kebijaksanaan kepada Allah, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kita tempatnya kembali ya. Teman-temanku sekalian, mari kita jadikan momentum Ramadan ini menambah iman kita, memperkuat akidah kita, menambah lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kegelisahan, kegalauan, ketidakyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit kita benahi. Kenapa? Karena Allah yang pertama wujud, Allah yang pertama qidam, Allah yang pertama baqo. Jadi kita tidak pernah sendiri, teman-teman. Kita nggak pernah sendirian. Nggak pernah Allah tinggalkan kita, kecuali Allah pasti bersama kita. Gitu. Jadi ya teman-teman yang lagi ada masalah gelisah, yang lagi ada masalah galau, mungkin diantaranya ada yang butuh sesuatu, ada yang hajatnya belum tertunaikan. Teman-teman yakin kalau Allah itu selalu mendengar doa kita. Kita harus yakin kalau Allah selalu bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Yang ada kita yang kadang menduakan Allah. Yang ada kita yang kadang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah nggak pernah loh, teman-teman. Allah nggak pernah loh jauh dari kita. Allah tuh bahkan dekat daripada urat nadi kita. Allah itu selalu bersama kita. Yakini teman-teman, sebelum kita diciptakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Tulisan tentang takdir kita itu udah kering. Pulpennya udah diangkat. Kertasnya udah kering. Jadi nggak ada yang perlu kita lakukan lagi. Rezeki di dunia ini itu sudah Allah tuh tulis tentang kita. Tentang hidup kita ini, hidup diri kita ini udah Allah tulis semuanya, teman-teman. Jadi tidak usah ada keraguan lagi. Maka memang sebenarnya akidah ini tidak semudah apa yang dikatakan ya. Tapi setidaknya dalam saat ini, dalam waktu ini kita menjadi sadar bahwa seluruh masalah, seluruh problem, seluruh kegelisahan, seluruh hajat itu ada yang sudah mengaturnya. Siapa? Al-Wujud, Al-Baqi, dan Al-Baqa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka luar biasa, Masya Allah teman-teman. Kajian sekarang, kajian Ramadan itu saya buat tidak terlalu panjang karena mungkin teman-teman juga mau melanjutkan tadarus ya teman-teman ya. Jangan lupa di majelis kita itu selalu ada list atau kita selalu berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan untuk absen duha, absen tahajud, dan absen tadarus ya teman-teman ya. Ayo kita jadikan momentum Ramadan ini kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Usahakan sehari ada baca Al-Qur'annya, jangan sampai ditinggalkan teman-teman. Lebih baik satu hari 1 juz, lebih baik juga 2 juz, lebih baik juga 3 juz gitu ya. Jadi kita jadikan beda Ramadan ini daripada hari-hari yang lainnya gitu. Maka kalau bisa teman-teman selama Ramadan ini berapa kali khatam itu punya target ya. Tapi berbeda juga dengan beda-bedanya kesibukan. Mungkin ada ibu rumah tangga yang
nggak bisa ngaji banyak, minimal adalah 1 juznya, 2 juznya gitu ya. Jangan sampai ditinggalkan gitu ya. Karena ini adalah syahrul Quran, ini adalah bulannya Al-Quran, kita bulannya bermesra-mesra sama Al-Quran. Ngaji Quran itu tentu bukan hanya banyaknya, tapi dengan benernya juga makhraj, tajwid, dan sifatnya. Maka teman-teman yang masih terbata-bata bacaan Al-Qur'annya itu diperbaiki dulu sebelum memperbanyak tadarusnya gitu ya. Itulah yang terpenting. Ya, mungkin itulah pembahasan yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mungkin kita tutup dengan doa bersama ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya 'azim sultan wa ya qadim al-ihsan wa ya daiman ni'am wa ya katsirul jud wa ya wasi'al 'ata wa ya khafiyya lutfi ya latifas sun'i ya haliman la ya'jal. Shalli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi arda'ani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dhaif wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulli asir fatayassiru asiri alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaj ila al-bayani wa tafsir حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالح وما أنا وسلف الصالح وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'afu minkum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Syukran katsir jazakumullah khair kepada Ustazah Miftahul Jannah dan segenap sahibul himma serta hadirin sekalian yang telah menyempatkan untuk hadir. Selanjutnya akan kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna فتم علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمين روعاتي واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضل وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تحشي صحبه الحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائي محبة النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي زينة عرشي ومداد كلماتي. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Teman-teman diingatkan ya, insya Allah kita jadwal kajian selanjutnya itu besok malam bersama Ustazah Nadia Al-Habsyiyah. Jangan lupa hadir. Kita tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.